Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Clarissa akan ajak kalian buat general reading lagi ya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah yang hatinya sudah terkunci kuat untukmu. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat ya, siapakah dia seseorang yang hatinya sudah terkunci kuat untukmu selamanya ya. Dan disclaimer bagi kamu, karena ini sifatnya energi general ya, jadi nggak semuanya cocok. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari Clarissa buat teman-teman semuanya, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, nggak usah lama-lama ya, langsung saja kita akan mulai tarik energi dia. Kita akan lihat dulu ya, seperti apa energi dia, seseorang yang hatinya sudah terkunci kuat untukmu. Seperti apa energi dia, seseorang yang hatinya sudah terkunci kuat untukmu. Seperti apa energi dia, seseorang yang hatinya sudah terkunci kuat untuk kamu. Oke. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sampai detik ini masih mencintaimu, meskipun kamu dan dia posisinya saat ini sudah berjarak ya. Jadi meskipun tidak ada komunikasi, meskipun tidak saling mengabari ya, tapi aku melihat ya, ikatan antara kamu dan dia ini masih sangat kuat ya. Kamu dan dia ini masih ada ikatan benang merah yang belum putus. Artinya masih ada kemungkinan orang ini akan memperjuangkan kamu kembali, karena sampai detik ini dia masih belum bisa melupakan segala memori yang sudah pernah kalian jalani berdua gitu ya. Dan di sini aku melihat ya, antara kamu dan dia saat ini ya sedang menjalani suatu hubungan yang sangat toksik ya. Karena aku melihat sepertinya pasangan kamu ini memiliki ego yang sangat besar, dan dia sepertinya tidak ada effort untuk berusaha mengimbangi perbedaan di antara kalian. Sehingga ya aku melihat hubungan ini tuh ya seperti hubungan anak-anak ya, yang masih sering berantem, masih sering salah paham, masih sering berdebat karena adanya perbedaan argumen ya. Dan di sini dia juga orang ini kurang bersikap secara bijak dan dewasa. Sehingga itulah alasan kenapa kamu tuh merasa capek ya, merasa lelah menghadapi dia yang makin lama tuh makin gak berubah-ubah gitu loh ya. Ya seperti itulah ya namanya seseorang. Dan di sini aku lihat ya, dia masih sering sepertinya melihat kamu ya, atau memantau kamu dari kejauhan, entah kamu sadar atau tidak gitu. Karena ya dia masih cemas, dia masih mengkhawatirkan kamu. Jadi bukan berarti ya hilangnya komunikasi itu hilangnya pandangan dia terhadap diri kamu. Karena meskipun kamu dan dia nggak ada komunikasi, tapi dia tahu ya segala bentuk ruang gerak yang sudah kamu lakukan di belakang dia. Jadi dia selalu berusaha ya memantau kamu, mencari tahu kabar tentang dirimu, karena dia masih mencintaimu sampai detik ini gitu. Kita lihat lagi, seperti apa energi dia, seseorang yang hatinya sudah terkunci kuat untukmu. Seperti apa energi dia, seseorang yang hatinya sudah terkunci kuat untukmu. Seperti apa energi dia, seseorang yang hatinya sudah terkunci kuat untukmu. Oke. Jika dilihat dari energinya ya, selama kamu menjalin hubungan dengan dia ya, kamu tuh lebih banyak menderitanya sebenarnya ya daripada bahagianya. Ya memang secara realita ya, kamu terikat dalam sebuah hubungan tapi kamu nggak bahagia gitu. Kenapa? Ya karena seseorang yang kamu inginkan tuh ternyata nggak sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan gitu. Karena di awal tuh kamu mengira dia adalah sosok seseorang yang baik, bisa nerima kamu apa adanya,
bisa bersikap dewasa, ya, bisa menurunkan rasa egonya. Tapi yang aku lihat tuh makin kesini ya, egonya makin besar. Makin kesini pun dia juga sepertinya nggak mau berkaca, ya, dia nggak mau introspeksi diri. Seringnya tuh nyalah-nyalahin kamu, ya, besar-besarin suatu masalah gitu, ya. Dan dia juga nggak sadar gitu, apakah selama ini dia sudah menjadi pasangan yang terbaik untuk kamu, Sunil, atau tidak gitu. Karena kamu tuh salahin aku terus gitu, tapi kamu tuh nggak mau berkaca, ya, apakah selama ini kamu sudah menjadi pribadi yang benar gitu. Orang selama ini kamu tuh terlalu plot twist ya dengan segala bentuk dramamu. Aku sudah berjuang demi dirimu, tapi kamu nggak pernah hargain aku, kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Seperti apa energi dia, seseorang yang hatinya sudah terkunci kuat untukmu? Seperti apa energi dia, seseorang yang hatinya sudah terkunci kuat untukmu? Seperti apa energi dia, seseorang yang hatinya sudah terkunci kuat untukmu? Aduh, di sini panas banget ya. Dan di sini aku lihat ya, beberapa di antara kamu tuh sampai terjebak dalam situasi tekanan gitu, karena kamu tuh basically tipikal orang yang pemikir ya. Jadi ketika kehidupan cinta kamu ya sedang terjebak dalam situasi yang tidak baik-baik aja, maka disitulah tekanan melanda pikiran kamu. Sampai-sampai ada yang pekerjaannya itu berantakan, sampai-sampai ada yang sering mendapatkan teguran dari atasan ya, atau mungkin ada juga ya di antara kamu yang saat ini masih kuliah, skripsi kamu tuh kayaknya nggak kelar-kelar gitu. Karena apa? Dikelilingi oleh hubungan yang toksik gitu ya. Sebenarnya kamu tuh orangnya baik ya, sebenarnya kamu tuh orangnya tulus, hanya saja kamu berpasangan dengan seseorang yang kurang tepat atau kurang bisa menghargai posisimu. Sehingga apa yang terjadi bukan kebahagiaan yang kamu dapatkan, melainkan diri kamu selalu kurang sempurna di mata dia. Meskipun kamu sudah berusaha menjadi apa yang kamu inginkan ya, tapi ketika kita berdealing dengan seseorang yang nggak bisa menghargai kita tuh ya sudah gitu. Sesempurna apapun ya, kita mencoba perfect di hadapan dia itu selalu kurang ya. Beda lagi kalau kamu tuh berdealing dengan seseorang yang benar-benar bisa mencintai kamu ya, apa adanya kayak gitu. Kita lihat lagi, seperti apa energi dia, seseorang yang sudah terkunci kuat untukmu? Seperti apa energi dia, seseorang yang hatinya sudah terkunci kuat untukmu? Seperti apa energi dia, seseorang yang hatinya sudah terkunci kuat untukmu? Dan di sini aku melihat ya, beberapa di antara mereka itu memang secara usia ya, dia lebih dewasa dirinya ya daripada diri kamu. Tapi dari segi pemikiran ya, atau dari segi mindset ya, kamu jauh lebih dewasa daripada dirinya dia, terutama ketika menghadapi suatu masalah. Karena orang ini tuh dia selalu melibatkan emosi ya dalam memecahkan suatu problem ya, tidak berpikir secara jernih, sehingga membuat masalah tuh jadinya blunder ya, jadinya nggak kelar-kelar. Kenapa ya? Karena dia ini selalu berpikir menggunakan emosi, tidak berpikir secara jernih. Sehingga ya udah gitu, ketika kamu berdebat sama dia atau terjebak dalam suatu masalah itu ya, masanya nggak kelar-kelar gitu ya, malah semakin berapi-api gitu. Dan jujur li ya, aku melihat ada beberapa di antara kamu tuh yang saat ini sebenarnya itu sedang merasa terancam ya, terancam akan kehadirannya gitu. Kenapa ya? Karena kamu takut gitu, kalau ternyata seseorang yang selama ini kamu sayangi, kamu perjuangkan, kamu harapkan, ternyata dia adalah seseorang yang pada akhirnya menggoreskan luka di dalam lubuk hati kamu yang paling dalam gitu. Sehingga saat ini tuh kamu hanya bisa mengharapkan adanya suatu keajaiban dari semesta gitu ya. Berdoa, berharap ya, jika memang sosok yang saat ini berdiri dengan kamu tuh orang yang benar-benar layak ya untuk menjadi pasangan kamu gitu. Karena ya kamu hanya bisa pasrah saat ini gitu, karena kamu sudah berusaha menjadi yang terbaik tapi tetap dinilai nggak baik seperti itu. Kita lihat lagi, seperti apa energi dia, seseorang yang sudah terkunci kuat untukmu. Seperti apa energi dia, seseorang yang sudah terkunci kuat untukmu?
Seperti apa energi dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya untuk kamu. Dan di sini sih aku lihat ya, ada beberapa di antara mereka tuh yang saat ini sepertinya sudah mulai belajar ya untuk memahami apa yang kamu inginkan. Jadi mungkin ada ya beberapa di antara kamu tuh yang saat ini merasa atau menganggap bahwa pasangan kamu tuh jauh lebih baik daripada yang dulu gitu ya. Dulu tuh dia sering menguji mentalmu, tapi saat ini dia sepertinya sudah mulai memahami diri kamu gitu. Jadi ya nggak munafik gitu ya, di balik kesabaran tuh pasti akan ada keindahan. Karena memang di sini ya pada saat flashback ke belakang, aku melihat ya mental kamu tuh sering disiksa sama dia gitu ya, dan lama-lama tuh kamu sampai pernah terjebak dalam situasi mati rasa. Sampai pada akhirnya ya karena dia nggak mau kehilangan kamu, karena hatinya sudah terkunci untukmu ya, makanya dia ingin tunjukkan kepada kamu bahwa sejatinya diri dia ini masih layak untuk kamu perjuangkan dengan cara mencoba ya belajar untuk memahami apa yang kamu inginkan dan belajar dari kesalahan yang sudah pernah terjadi atau pernah dia lakukan gitu. Dan di sini aku lihat ya kamu tuh juga kayaknya sering ya masih sering mendengarkan ya bisikan-bisikan goib atau bisikan-bisikan overthinking dari pikiran kamu, meskipun dia sudah berusaha jujur sama kamu, sudah berusaha berubah untuk kamu gitu. Tapi terkadang bisikan-bisikan goib itu masih sering ya menghantui perasaan kamu gitu ya. Masih sering takut ya kalau ternyata orang ini tuh baik di depan ya, tapi menusuk di belakang kamu kayak gitu. Sorry ya kalau misalkan agak serak-serak basah karena suaranya Clarissa masih serak ya. Kita lihat lagi seperti apa energi dia seseorang yang hatinya sudah terkunci kuat untuk kamu. Seperti apa energi dia seseorang yang hatinya sudah terkunci kuat untuk kamu. Dan di sini aku lihat ya, ada beberapa di antara mereka tuh yang saat ini mereka sedang merindukan kamu ya, ingin hadir di dalam kehidupan kamu secara langsung. Artinya ya beberapa di antara mereka itu ingin ya bertemu kamu secara langsung untuk mengutarakan apa yang selama ini ya ingin disampaikan ya dari lubuk hati dia yang paling dalam untuk kamu, seperti itu. Ya, jadi di tahun baru ini akan ada kabar terindah untuk kamu, di mana orang-orang yang pernah sakitin kamu tuh akhirnya mereka menyadari gitu bahwa selama ini ya di tahun 2024 tuh mereka terlalu munafik ya, mereka terlalu narsistik ya, mereka terlalu denial ya, mereka terlalu keras kepala, mereka terlalu ego gitu. Kita lihat lagi di sini. Kita akan lihat ya bagaimana alasan ya hati dia terkunci untuk kamu ya. Apa alasan hatinya terkunci untuk kamu? Kita lihat dulu. Apa alasan hatinya terkunci untuk kamu? Apa alasan hatinya terkunci untuk kamu? Ya karena aku lihat ya kayak kamu tuh orangnya baik gitu. Karena kamu ketika udah cinta sama seseorang, maka kebaikan kamu tuh nggak setengah-setengah ya. Kamu akan berikan semua hati kamu untuk dia, kamu akan berkorban untuknya, meskipun ya segala effort yang kamu lakukan tuh jarang sekali dihargai olehnya ya. Jadi dari situlah akhirnya beberapa di antara mereka itu melihat bahwa kamu tuh orangnya tulus. Makanya kenapa ya, meskipun kamu sama dia seperti Tom and Jerry ya, sering berantem baikan, sering berantem baikan, tapi dia nggak pernah bisa lepas dari kehidupan kamu gitu. Karena dia melihat kamu tuh dari hati nuranimu, bukan fisikmu, bukan kelebihanmu, bukan apa yang kamu miliki kayak gitu. Kita lihat lagi, apa yang membuat hatinya terkunci untukmu? Apa yang membuat hatinya terkunci untukmu? Ya di mata dia kamu tuh seseorang yang memang bisa menerima kekurangannya ya,
bisa mengimbangi emosinya. Terus kamu juga orangnya itu bersikap tegas, kamu tuh orangnya dewasa. Terus kamu tuh juga orangnya itu sering ngalah sama dia. Sehingga itulah alasan kenapa ya makin lama ikatan cinta dia ke kamu tuh makin kuat, meskipun ya dia sadar sampai detik ini tuh masih belum ada ya waktu dia untuk ngebahagiain kamu karena adanya suatu keterbatasan. Entah keterbatasan waktu, entah terhalang karena adanya masalah ya, entah terhalang karena adanya materi, seperti itu. Karena aku lihat ada beberapa di antara mereka itu yang secara finansial memang nggak settle sama kamu ya. Jadi nggak settle tuh gimana sih ya? Secara finansial kamu tuh lebih baik daripada dirinya. Ada yang seperti itu. Sehingga membuat orang ini tuh dia merasa masih belum bisa membahagiakan kamu dengan apa yang dia miliki, seperti itu. Ya memang ada sih di antara kamu tuh yang segala sesuatu itu nggak bisa dibayar dengan uang ya. Tapi dia sebagai pasangan kamu tuh cara pandangnya berbeda dengan pemikiran kamu gitu. Kita lihat lagi di sini. Apa yang membuat hatinya terkunci untukmu? Apa yang membuat hatinya terkunci untukmu? Apa yang membuat hatinya terkunci untukmu? Ya di sini aku lihat ya bahwa kamu tuh seseorang yang memiliki ketabahan hati ya, memiliki ketabahan hati meskipun dia sering ya berbuat salah ya, tapi kamu pun juga 1000 kali memaafkan dia ya, 1000 kali dia berulah, 1000 kali kamu berusaha memahaminya, dan itu tuh tidak didapatkan ya pada orang-orang pada umumnya gitu ya. Karena kamu orangnya sabar gitu, karena kamu orangnya berbesar hati ya, makanya kamu dicintai sama dia gitu. Makanya kenapa dia ini nggak bisa lepas jauh dari kehidupan kamu gitu. Terus aku juga melihat ya, beberapa di antara mereka ini menganggap gitu bahwa kehadiran kamu tuh mampu membawa dampak positif dalam kehidupan dia gitu. Dia jadi tahu ya bagaimana rasa bersyukur, dia jadi lebih tahu bagaimana bersabar ya. Dia pun jadi lebih tahu bagaimana cara mandiri, seperti itu. Itu semua dia dapatkan setelah kamu hadir dalam hidupnya dia. Kita lihat lagi di sini. Apa yang membuat hatinya terkunci untukmu? Ya memang aku lihat ya, ada beberapa di antara mereka yang menganggap bahwa kamu tuh tipikal seseorang yang cerewet gitu. Kamu tuh orangnya ngambekan ya. Tapi meskipun demikian, kamu tuh masih bisa memanjakannya ya. Jadi meskipun di mata dia kamu sosok yang cerewet, kamu yang banyak bicara, kamu orang yang ngambekan gitu. Terus kamu juga orangnya itu selalu gimana ya, dalam artian tuh gampang banget ya emosi kamu mood swing gitu. Tapi dia merasa nyaman terhadap diri kamu, dan itu tuh tidak pernah dia dapatkan ya di hubungan dia sebelum-sebelumnya kayak gitu. Terus dia juga melihat gitu bahwa kasih sayang yang kamu berikan kepada dirinya dia menilai bahwa kamu tuh kayak infinity gitu ya, dalam artian tuh cinta kamu tuh kayak tak terbatas gitu loh ya. Meskipun mungkin ya beberapa di antara mereka pernah berkhianat di belakang kamu, pernah gak jujur di belakang kamu gitu, tapi masih aja kamu cinta sama dirinya dia kayak gitu. Kita lihat lagi, apa yang membuat hatinya terkunci kuat untuk kamu? Kalau dilihat dari energinya sih ya, karena beberapa di antara mereka tuh ada yang mencintaimu dari hati ya, dan melihat suatu kelebihan dari fisiknya kamu gitu. Jadi selain hati kamu baik, tapi beberapa di antara mereka juga menilai gitu bahwa fisik kamu pun juga manis ya. Fisik kamu tuh terlihat cantik kalau kamu cewek, kalau kamu cowok berarti kamu ganteng gitu. Terus kamu orangnya seksi, terus kamu orangnya gemoy ya. Terus kamu tuh orangnya ngegemesin gitu. Terus ketika dia deket di samping kamu tuh ya, pengennya dia tuh
pegang-pegang kamu gitu. Pegang tuh dalam artian bukannya hal negatif ya. Dia pegang karena dia merasa gemes ya sama diri kamu, seperti itu. Wow, ini apa guys? Ya ampun, besar banget. Nyamuk. Kita lihat lagi di sini. Apa yang membuat hatinya terkunci untukmu? Di sini sih aku lihat ya beberapa di antara mereka itu menilai gitu bahwa kamu tuh orangnya bisa ya, dalam artian diajak sampai ke masa depan gitu, karena dia selama deket sama kamu dia sudah melihat ya beberapa aspek positif dan negatif dari diri kamu gitu, dan kamu tuh orangnya dewasa gitu, terus kamu tuh juga orangnya penyayang ya, terus beberapa di antara kamu juga orangnya itu nggak cuma sayang sama dirinya dia aja gitu, tapi kamu juga merasa deket banget ya sama kedua orang tuanya atau sama keluarganya ya. Dan bahkan ada juga beberapa di antara kamu tuh yang sudah dianggap anak ya sama ortunya dia. Sehingga ya sudah, itulah yang membuat dia tuh semakin lama semakin terkunci hatinya untukmu. Ya meskipun aku lihat ya, meskipun kamu tuh sering banget menangis karena dirinya dia gitu, meskipun kamu sering banget ya diuji kesabaranmu sama dirinya dia gitu, tapi kamu sama sekali tidak pernah ada niatan untuk memanfaatkan apa yang dia miliki ya. Jadi ketulusan kamu itulah yang menggugah hati nuraninya untuk tidak bisa meninggalkan kamu, meskipun ya kamu terjebak dalam konflik yang hebat sekalipun gitu. Karena aku lihat ada di antara kamu tuh yang memang secara realitas sering putus nyambung sama dia hanya gara-gara hal sepele. Tapi kalian tahu nggak gitu ujung-ujungnya kenapa? Kalau kamu nggak cariin dia, ya dia yang cariin kamu, ya sudah gitu. Karena kalian pada dasarnya itu ditakdirkan untuk terkunci kuat ya, sama-sama saling mencari satu sama lain. Dan di sini yang membuat dia terkunci hatinya untuk kamu tuh karena kamu tuh memang orangnya nggak bisa jauh dari hidupnya dia gitu loh ya. Kamu tuh orangnya selalu tanya kabar tentang dirinya dia, selalu mencari tahu tentang dirinya dia gitu ya. Meskipun dia sibuk dengan pekerjaannya, tapi kamu tuh selalu berusaha untuk menghubunginya ya, selalu peduli, selalu perhatian ya. Meskipun ya mungkin perhatian-perhatian yang sepele bagi orang lain, tapi bagi dirinya dia perhatian kamu tuh perhatian yang sangat luar biasa. Kita akan lihat ya bagaimana energimu saat ini kepada dirinya dia. Aku lihat saat ini ada di antara kamu yang sebenarnya merasa dilema ya saat ini dengan beberapa orang. Karena nggak satu orang yang deketin kamu ya, atau nggak satu orang yang memang sengaja kamu ajak kejadian gitu. Jadi kayak kamu tuh saat ini benar-benar merasa bingung, aku tuh pilih yang mana ya? Pilih yang A ya, pilih Jono atau pilih Doni, pilih Sri atau mungkin pilih siapa ya? Jadi kayak merasa bingung. Ya daripada kamu bingung, ya sesuaikan dengan keinginan hati ya. Mana yang terbaik di antara yang paling baik, seperti itu. Kita lihat lagi bagaimana energi kamu saat ini. Dan di sini aku lihat ya, saat ini ada di antara kamu tuh yang sebenarnya ingin lupain seseorang. Ya ingin lupain seseorang bukan berarti nggak bisa move on ya, tidak. Tapi kamu ingin melupakan kisah kelam kamu dengan orang-orang yang pernah nyakitin kamu, dan kamu ingin membuka lembaran baru dengan seseorang yang benar-benar tulus menerima kamu apa adanya, terutama di pergantian tahun ini. Karena yang aku lihat tuh kan ada to the moon. To the moon tuh artinya menggambarkan ya sudah gitu, kamu ingin meninggalkan ya masa kelam kamu dan kamu ingin menjalani kehidupan barumu. Terus aku juga lihat ada beberapa di antara kamu tuh yang saat ini pikirannya kayaknya pengen nikah ya, pengen dinikahi atau pengen menikahi.
Kalau kamu cewek ya berarti kamu ingin ada seseorang yang melamar kamu, yang benar-benar serius gitu, yang nggak cuma ngomong-ngomong doang, yang nggak cuma pacar-pacaran doang, tapi ujung-ujungnya zong gitu. Kalau kamu cowok ya, kamu ingin ya melamar seseorang secepatnya gitu, karena kamu tuh ingin terikat secara sah sama dirinya dia, seperti itu. Kita lihat lagi, seperti apa energimu saat ini. Terus saat ini tuh ada juga ya di antara kamu yang sebenarnya sedang merasa terancam. Terancam ya, terancam karena apa nih? Kalau yang aku lihat tuh bukan karena kamu diancam seseorang, tidak ya, tapi kamu merasa terancam terhadap ulah dia sendiri yang semakin lama tuh dia semakin susah ya mendengarkan nasihat kamu, susah dikontrol, susah diatur ya. Makin lama tuh dia makin seenak dia sendiri gitu loh. Sehingga kamu tuh benar-benar merasa terancam ya. Apakah dia ini layak untuk diperjuangkan atau lebih baik akhiri saja hubungan ini. Terus saat ini aku juga lihat ya, beberapa di antara kamu tuh ya sebenarnya sedang butuh self healing ya, sedang butuh menghibur diri kamu sendiri, karena selama ini yang aku lihat tuh kamu terlalu capek ya memikirkan orang lain, memikirkan dia, memikirkan teman kamu ya, memikirkan orang-orang yang membencimu gitu. Jadi aku lihat ada beberapa di antara kamu tuh yang saat ini ingin take off ya, artinya ambil energi kembali ya, ingin menjadi pribadi yang lebih happy ya, seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar. Kalian bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit lebih dahulu. Bye.